Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kali ini bahasa Indonesia ya, yaitu materinya teks eksposisi. Nah, sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya berdoa dulu. Silakan Mbak Kartika dipimpin berdoa ya. Di tempat duduk siap. Berdoa mulai. Selesai. Ya. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Oke Pak, pilih Pak. Jadi ya. Indonesia tanah air, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangga badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Ya, Bapak presentasi dulu ya. Utami, Iya. Kartika, Ada apa? Talita, Hadir. Salsa, Hadir. Aldirianto, Nggak ada Pak. Gede, Saya boros Pak, aja Pak. Penjat Pak, ya. Kita kembali ke materi ya. Teks eksposisi. Apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi itu teks yang bersifat memaparkan atau menjelaskan suatu informasi. Nah, apa arti memaparkan? Maksud dari teks eksposisi ini yaitu memberikan informasi, entah itu informasi tentang ilmu pengetahuan ataupun informasi mengenai suatu kejadian, sesuatu yang sudah terjadi, seperti itu. Teks eksposisi, pengertian teks eksposisi. Ya, selanjutnya yaitu ada ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, bersifat non fiksi ilmiah. Lalu yang kedua, bertujuan menjelaskan. Yang ketiga yaitu berdasarkan fakta. Dan yang keempat, tidak bermaksud mempengaruhi. Nah, maksud dari yang pertama yaitu bersifat non fiksi ilmiah. Maksudnya ini berdasarkan kenyataan ilmu pengetahuan. Jadi bukan palsu ya, atau HW yang istilahnya seperti itu. Lalu yang kedua, bertujuan menjelaskan. Seperti yang Bapak jelaskan di pertama tadi, di pengertian bahwa teks eksposisi ini bertujuan memberikan atau menjelaskan ataupun memaparkan sebuah informasi, seperti itu. Lalu berdasarkan fakta, ya kenyataan teks eksposisi itu harus berdasarkan fakta, tidak boleh mengada-ngada.
Lalu yang keempat, maksud dari tidak bermaksud mempengaruhi ya karena teks eksposisi ini hanya bersifat memberikan memaparkan informasi, tidak mempengaruhi pembaca untuk mengajak ataupun menarik perhatian pembaca. Seperti itu. Keuntungannya dari kalian yaitu memperoleh ilmu pengetahuan atau suatu informasi. Seperti itu. Selanjutnya yaitu menginterpretasikan makna teks eksposisi. Yang pertama, mengidentifikasi struktur teks eksposisi. Nah, di dalam struktur teks eksposisi terdapat 3 struktur. Yang pertama yaitu tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Apakah ada yang tahu tesis di sini? Tidak. Nah, tak apa jelaskan. Tesis ini merupakan bagian pembuka dalam teks eksposisi. Jadi di bagian tesis ini merupakan pendahuluan berisi tentang pemaparan teori, pengenalan ide, gagasan seperti itu. Itu di dalam bentuk tesis. Lalu yang kedua ada argumentasi. Argumentasi itu pernyataan umum. Bagian ini memperkenalkan atau topik pembaca, mengungkapkan pendapat. Jadi berisi pendapat. Argumentasi itu berisi sebuah pendapat ya, argumentasi dari sang penulis seperti itu. Yang itu merupakan unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Itu argumentasi. Ini contoh argumentasi. Rata-rata sebanyak 8 gelas air dibutuhkan tubuh perharinya. Tidak hanya sanggup membersihkan tubuh dari unsur-unsur kontaminan, air juga sanggup mengisi tubuh tanpa menambah kalori. Nah, bisa dilihat bahwa isi teks pernyataan umum ini merupakan bagian pengenalan teori mengenai air gelas, air putih lah ya, air putih. Ini terdapat teori-teori ya, pengenalan teori dan pernyataan pendapat oleh penulis. Selanjutnya yaitu ada penegasan ulang. Nah, apa itu penegasan ulang? Penegasan ulang yaitu berisi menyimpulkan argumentasi. Jadi isinya itu berisi simpulan dari argumentasi yang sudah dirancang, yang disajikan sebelumnya, merupakan simpulan dari argumentasi ya. Contoh teks penegasan ulangnya ini seperti ini. Nah, ini membuat target minum air putih sebanyak berapa itu? 8 hari 8 hari secara rutin adalah sebuah keharusan sebab banyak manfaat yang terkandung di dalamnya. Nah, bisa kita lihat bahwa di penegasan ulang merupakan berisi kesimpulan dari pernyataan umum itu. Selanjutnya kita akan mengenal fakta dan opini di dalam teks eksposisi. Kalimat fakta ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu kalimat fakta berisi fakta yang kebenarannya. Ya, karena kalimat fakta ya harus berisi fakta, tidak mungkin berisi opini. Kalimat fakta berisi informasi atau data yang akurat, jelas karena kalimat fakta harus akurat, apalagi ini di dalam teks eksposisi. Lalu yang ketiga, kalimat fakta bersifat objektif. Nah, bersifat objektif ini mengarah kepada memberikan pertanyaan 5W1H. What, where, when, why, who. Lalu selanjutnya kalimat fakta biasanya disertai dengan data angka. Selanjutnya yaitu kalimat opini. Ciri-ciri kalimat opini. Di dalam kalimat opini itu tidak dapat atau belum dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi maksudnya peristiwa ini belum terjadi, masih opini, masih ragu-ragu lah seperti itu. Nah, kalimat opini ini bersifat subjektif. Lalu kalimat opini didasarkan oleh pendapat pribadi, oleh pendapat masing-masing orang. Kalimat opini berisi tanggapan penulis.
Lalu kalimat opini menunjukkan peristiwa yang belum pasti terjadi. Itu merupakan kalimat opini. Ini contoh kalimat fakta ya. Telah terjadi banjir di Jakarta Utara yang menyebabkan korban tewas sebanyak 14 orang. Nah, bisa kita lihat bahwa kalimat ini merupakan kalimat fakta. Kenapa? Karena peristiwa ini sudah terjadi dan sudah direkap ya datanya. Nih, telah terjadi banjir di Jakarta Utara, berarti kan sudah terjadi. Nah, lalu menyebabkan korban sebanyak 14 orang. Berarti di sana sudah didata bahwa yang terkena banjir tewas itu sebanyak 14 orang. Seperti itu contoh kalimat fakta. Lalu contoh kalimat opini. Contohnya ya, nih. Misalkan Talita adalah wanita yang cantik menurut Mas Aldi misalkan. Tapi kan menurut Mas Aldi belum tentu cantik, kan seperti itu. Itu menurut pendapat pribadi Mas Aldi bahwa Talita itu cantik. Tapi menurut pendapat pribadi Mas Apit, Talita itu nggak cantik gitu. Itu pendapat pribadi opini ya. Tahu ya contohnya seperti itu ya. Lalu kita ke pola pengembangan teks eksposisi. Nah, apa aja sih yang di dalam teks eksposisi? Pola pengembangannya seperti apa kalimatnya? Yang pertama yaitu ada pola pengembangan umum khusus atau deduksi. Yang kedua yaitu ada pola pengembangan khusus umum induksi, pola pengembangan proses, dan pola pengembangan eksposisi ilustrasi. Kita ke peralihan yang pertama, deduksi. Deduksi itu apa? Deduksi itu kalimat utama berada di depan. Bisa kita lihat contoh di atas. Orang pendiam tidak sepantasnya dijauhi maupun dianggap aneh, karena tidak selamanya orang yang pendiam adalah pecandu narkoba, berkepribadian sombong, penderita kelainan jiwa, atau seorang teroris. Orang pendiam hanyalah orang yang tidak pandai banyak bicara, sekaligus tidak terlalu senang berada di tempat ramai terlalu lama. Ya, bisa kita lihat bahwa kalimat utama ini berada di awal ya. Orang pendiam tidak sepantasnya dijauhi maupun dianggap aneh, karena setelahnya itu terdapat kalimat karena. Tidak selamanya itu menunjukkan penjelasan, berupa penjelasan kalimat dari kalimat pertama. Yang kedua yaitu ada induksi. Induksi itu kalimat utama berada di akhir kalimat, biasanya induksi. Contohnya, ketika ujian telah selesai, nilai anak-anak diperiksa, ternyata terdapat berbagai nilai siswa. Sebanyak 19 siswa nilainya melampaui standar kelulusan. 10 siswa memperoleh nilai tepat pada standar kelulusan, dan tidak ada seorang siswa pun yang memperoleh nilai di bawah standar. Sehingga bisa dikatakan kegiatan belajar di kelas ini berhasil. Nah, bisa kita lihat tuh di kalimat ini, kalimat utamanya berada di akhir, yaitu bisa dikatakan kegiatan belajar di kelas ini berhasil. Nah, kalimat yang berada di awal kalimat ini merupakan kalimat penjelas, seperti itu. Lalu kita ke ilustrasi. Ilustrasi itu menjelaskan informasi dengan ilustrasi atau contoh, entah itu gambar atau visual ataupun itulah, menjelaskan informasi dengan ilustrasi. Contohnya nih, sampai hari 8 bantuan untuk para korban gempa Yogyakarta belum merata. Hal ini terlihat di beberapa wilayah Bantul dan Jetis. Misalnya di Desa Piungan, sampai saat ini warga Desa Piungan hanya makan singkong. Memberikan contoh, informasinya memberikan ilustrasi atau gambaran. Jadi penonton atau pembaca bisa memiliki gambaran bagaimana yang terjadi di informasi yang disajikan, seperti itu. Lalu ada proses berhubungan dengan cara melakukan sesuatu. Contohnya seperti ini, kalimat ini. Teks anekdot adalah salah satu teks yang banyak kita jumpai. Teks anekdot
bisa menghibur para pembacanya karena terdapat muatan humor di dalamnya. Jika Anda ingin membuat teks anekdot, maka sebaiknya memahami bagaimana cara menyusun teks anekdot yang benar. Caranya adalah pertama, tentukan tema teks anekdot terlebih dahulu. Setelah itu, Anda bisa menentukan tokoh yang terlibat di dalam teks anekdot Anda. Nah, bisa kita lihat bahwa di kalimat proses teks eksposisi ini ada sebuah prosesnya, yaitu kayak teks prosedur gitu loh. Paham ya? Pertama, tentukan tema teks anekdot terlebih dahulu. Setelah itu Anda bisa menentukan tokoh yang terlibat di dalam teks anekdot Anda. Itu seperti itu. Itu merupakan contoh kalimat proses ya, pola pengembangan proses yang berhubungan dengan cara melakukan sesuatu. Seperti itu. Dan selesai. Bapak mau membagikan soal dulu ya tentang contoh struktur teks eksposisi. Jadi kalian di sini Bapak bagi, kalian menentukan struktur apakah ini, apakah merupakan struktur tesis, pernyataan umum, ataupun penegasan ulang. Kalian yang menentukan sendiri. Oke? Oke, Pak. Bentar ya. Ya. Nih. Jadi di situ ada sebuah teks eksposisi. Jadi kalian menentukan apakah yang Bapak siapkan itu teks apa yang kalian pegang. Kalian juga memegang teks apa yang ditunjukkan di panah itu teks apa. Iya, Pak. Kalian bisa melihat informasinya di buku cetak atau buku yang kalian bawa tentang materi eksposisi. Oke, Bapak beri waktu ya. Oke. Sudah. Sudah, Pak. Sudah. Ya. Kartika coba tadi Bapak memberikan contoh teks. Jadi apa teks itu struktur apa? Bagi Kartika. Strukturnya apa? Strukturnya apa? Iya. Penegasan ulang. Penegasan ulang. Kenapa Kartika yakin bahwa itu penegasan ulang? Karena di bagian ini mengandung kesimpulan dari penguatan argumentasi yang dijadikan terdapat kata-kata yang merujuk simpulan, yaitu seperti berdasarkan, contoh. Benar, betul. Selanjutnya Utami. Iya. Utami dapat apa? Saya dapat tesis, Pak. Tesis. Kenapa Utami yakin bahwa itu tesis? Karena bagian itu terdapat unsur pengenalan topik, yaitu tentang sampah yang ditandai dengan sampah yang dipandang sebagai barang umum dijadikan sumber pendapatan apabila bla bla bla. Ya, betul. Selanjutnya Talita. Talinya kata tali ya. Talita dapat apa? Dapat argumentasi, Pak. Argumentasi. Kenapa Talita yakin bahwa itu argumentasi? Bisa kita lihat bahwa di sini pada bagian ini mengandung penguatan pada topik terkait sampah. Terkait sampah. Ya, betul. Jadi paham ya teks eksposisi itu ya. Tetapi juga di dalam teks eksposisi ini terdapat kaidah kebahasaan teks eksposisi. Karena papan tulisnya isinya tulisan permanen, jadi Bapak tidak bisa menuliskan. Bapak hanya bisa memberikan informasi melalui mulut. Oke? Oke, Pak. Oke. Yang pertama yaitu kaidah kebahasaan eksposisi. Di dalam eksposisi menggunakan kata-kata teknis. Nah, kata-kata teknis ini contohnya seperti apa? Seperti tadi, minum air putih ataupun penebangan liar, hutan lindung, sektor kehutanan dan sebagainya. Itu kata-kata teknis, merujuk pada kata-kata
topik yang dibahas seperti itu. Selanjutnya itu menggunakan kata-kata menunjukkan argumentasi. Argumentasi itu kan pernyataan ya. Jadi misalnya kata-katanya contohnya sebab, jika, karena, akibatnya, dengan demikian, oleh karena itu, seperti itu. Itu contoh kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi. Lalu yang kedua adalah menggunakan kata kerja mental. Nah, yang tahu kata kerja mental, gitu ya. Nah, kata kerja mental ini seperti contohnya itu seperti memperkirakan, memprihatinkan, mengagungkan, menyimpulkan. Ada unsur tambahan kata dan berasumsi, berpendapat, menggunakan kata kerja mental. Lalu menggunakan kata-kata rujukan. Kata-kata rujukan itu kayak seperti contohnya berdasarkan data, berdasarkan peristiwa ini, merujuk pada pendapat, seperti itu kata-kata rujukan. Lalu kata-kata persuasi. Persuasi itu kata-kata yang mengajak, seperti itulah. Sebaiknya, contohnya diharapkan, perlu, hendaklah, ataupun harus. Lalu kata-kata denotatif, yaitu kata-kata yang bermakna sebenarnya, seperti itu. Itu kaidah kebahasaan eksposisi. Jadi itu saja materi teks eksposisi untuk hari ini. Untuk LKPD bisa kalian kerjakan, Bapak udah share di Google Classroom, nanti dikerjakan, nanti dikumpulkan ya secepatnya ya, soalnya di situ. Ya, Bapak tutup, tapi sebelum ditutup sebaiknya berdoa dulu untuk menutup pelajaran hari ini. Semoga bisa bermanfaat, kalian bisa menerima materi Bapak dengan baik. Ya, Kartika monggo. Jadi mau duduk siap berdoa. Ya sudah. Terima kasih untuk perhatiannya, anak-anak. Semoga minggu depan ketemu lagi ya. Terus semangat lagi. Nanti Andi juga harus bisa berangkat loh, dikabarin ya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.